Ketika jam istirahat berbunyi, ratusan siswa berbaris rapi menanti makan siang. Bukan makanan dari rumah, tapi dari program andalan Presiden Makan Bergizi Gratis atau MBG. Diluncurkan Januari 2025, MBG adalah janji kampanye besar Presiden Prabowo Subianto. Harapannya sederhana, tidak boleh ada anak Indonesia yang lapar di sekolah. Dengan gizi yang lebih baik, kualitas sumber daya manusia Indonesia pun diharapkan meningkat. Generasi sehat, bangsa kuat. Tapi, harapan manis itu mulai diiringi kabar pahit. Dalam 6 bulan terakhir, suara-suara kritis makin nyaring. Seruan evaluasi total bergema dari Senayan hingga ke lapangan. Lantaran timbulnya banyak persoalan, salah satunya keracunan massal. Sobat bisnis, inilah Fokus. Sebenarnya program ini bukan barang baru. Akar MBG sudah muncul sejak 2006 berupa distribusi susu gratis untuk anak sekolah. Kini cakupannya jauh lebih ambisius. Makan bergizi gratis untuk jutaan pelajar di seluruh negeri. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional yang ditampilkan dalam rapat dengar pendapat DPR Komisi 9 awal Mei 2025, program MBG sudah dilakukan terhadap 1.286 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi. Penerima manfaatnya sudah lebih dari 3,5 juta orang, mayoritas anak sekolah dasar dan menengah. Target akhirnya luar biasa besar, 82,9 juta jiwa pada akhir tahun ini. Tapi semakin besar program, semakin besar pula tantangannya. Mulai dari kritikan hingga seruan evaluasi total program MBG. Masalah pertama yang mengguncang adalah insiden keracunan massal. Ratusan anak di sejumlah daerah mengalami mual, muntah, hingga harus dirawat. Jadi karena ini adalah program andalannya Presiden, maka ini harus benar-benar baik, aman, jangan sampai kemudian justru karena andalan akhirnya jadi rusak gitu kan. Prestasi Pak Presiden hanya gara program ini gitu. Oleh karena itu kita minta evaluasi total nih. Evaluasi bukan berarti dihentikan ya. Salah satu sorotan DPR, lemahnya sistem pencegahan. Meski ada MOU dengan BPOM, pengawasan dinilai masih reaktif baru bergerak setelah kejadian. Nah, emang sudah MOU nih dengan BPOM, tapi hari ini kan BPOM sifatnya tuh ketika ada terjadi keracunan baru dia kemudian ambil sampel meneliti kayak gitu. Nah kita tuh inginnya kerjasama tuh juga mulai di pencegahan gitu. Jadi bila perlu misalkan SPPG itu SDM-nya dilatih dulu. Padahal dalam program sebesar ini, pencegahan adalah segalanya. Termasuk pelatihan petugas SPPG agar tahu cara mengolah makanan secara aman. Persoalan lain muncul, keterlambatan pembayaran ke mitra penyedia makanan. Ada yang mengaku belum dibayar hingga 7 minggu. Tapi beberapa ada yang ngeluh juga yang bayarnya terlambat udah 7 minggu kayak di SPPG mana tuh Sukabumi ada yang mengeluh ke saya udah 7 minggu ini kita belum dibayar yang 2 SPPG. Dia punya 5 SPPG katanya 2 SPPG ini udah 7 minggu belum dibayar. Ya jadi hal-hal yang kayak gitu juga itu penting juga untuk ya lagi-lagi manajemen. Makanya monitoring BGN ini juga tidak hanya kemudian bagaimana ini cepat program itu terlaksana masif dilakukan di setiap daerah, tapi juga monetnya juga itu penting agar itu terlaksana dengan baik seperti itu.
Pihak BGN hingga reportase ini disusun enggan memberikan tanggapan terhadap wacana evaluasi total program ini. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, tidak merespons permintaan wawancara bisnis. Sementara Kepala BGN, Dadan Hindayana, di beberapa kesempatan menyatakan dia tidak meladeni wawancara baik melalui telepon, secara tertulis di aplikasi percakapan maupun tatap muka. Namun dalam RDP, Dadan menjelaskan langkah korektif. Pemilihan bahan baku lebih ketat, waktu memasak dan distribusi disederhanakan. Pelatihan penyedia makanan juga ditingkatkan rutin tiap 2 bulan. Dan pelatihan ini kelihatannya harus dilakukan rutin minimal 2 bulan sekali supaya kelengahan-kelengahan itu tidak terjadi. Terkait keterlambatan pembayaran kepada mitra, mekanismenya adalah pola bantuan pemerintah, sebab merupakan biaya sosial yang bisa dicairkan ke pihak perorangan, kelompok masyarakat, atau yayasan. BGN kemudian tidak mau mengambil resiko dengan perorangan dan kelompok masyarakat, sehingga mengambil keputusan bermitra dengan yayasan. Perubahan lainnya, kini wajib ada virtual account dan uang muka 10 hari sebelum program berjalan. Sistem reimburse juga dihapuskan. Sebelum memiliki virtual account dan uang muka masuk 10 hari kemudian di rekening virtual account. Jadi kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggulangi dan sistem reimburse. Mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk untuk 10 hari ke depan. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi sistem reimburse, yang ada sekarang hanya sisa-sisa yang sebelumnya dan sedang kami selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai. Tapi tantangan belum selesai. DPR mulai mendorong peserta MBG diasuransikan. Ada pula usulan membangun dapur terpusat di tiap kabupaten. Program ini besar, ambisius, dan berniat mulia. Tapi eksekusinya belum semulus harapannya. Di tengah segala sorotan ini, satu pertanyaan menggantung. Sanggupkah negara menjalankan program ini dengan aman, berkelanjutan, dan berdampak nyata?